Wes, ini apa iki? Siapa? Oposisi duluan. Ini diskusi apa debat tuh? Kalau debat gak ada moderator aneh coy. Tapi kalau diskusi mau kayak gimana? Ya, ayo, boleh. Ayo silakan. Silakan apa jika jelas? Ayo Coba topiknya silakan ya. Elsa. Oh, Elsa. Halo, Nelsa. Ya silakan Ariel. Saya lempar ke Zaidan aja. Apalah, tak lempar ke Gani. Boleh. Ini aneh banget coy. Ini diskusi gimana Kasih nih? statement juga ya, terus Halo, nanti teman-teman. yang lain menanggapi gitu. Boleh langsung Aldi. Gimana, Mas Aldi? Kayak langsung aja statementku itu asli nih demo-demo kayak bahas demo ya gue ya, disuruh ya. Ya. Itu kan apa ya? Bukan bermaksud untuk merugikan usaha-usaha mereka, tapi kita lihat sendiri yang di demo ini malah jalan-jalan, nggak peduli, terus ujung-ujungnya mentok ini cuma dinonaktifkan dari partainya dan nggak dipecat gitu. Kan apa ya? Kayak apa? Bukan sia-sia, tapi kayak ngaruh ya. Kayak apapun yang kita lakukan ini salah sih. Jadi apa ya? Nggak ngaruh lah dariku. Misalkan aku sih ya. Jadi gitu. Izin menambahkan Mas Aldi. Ini gak ada perkenalan ya kan? Nah. Enggak, langsung aja nggak apa-apa. Ini sepertinya demo kali ini tuh berbeda dari demo-demo sebelumnya. Karena sepertinya demo ini diakibatkan dan lebih besar dari sebelumnya karena masyarakat yang marah. Di samping kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak linear dengan kesejahteraan masyarakat, tapi juga kita tahu bahwasannya respon komunikasi atau bagaimana pemerintah menyampaikan pendapat dan bersikap itu rasanya tidak disukai masyarakat. Padahal sebelumnya udah kejadian oleh Bupati Pati yang mana dia itu arogan atau salah bersikap dalam menanggapi respon dari masyarakat. Dampaknya itu Bupati di demo dan tadi diturunkan. Nah, tapi yang sekarang ini ternyata malah lebih besar. Beberapa DPR itu malah memberi sikap yang jauh lebih arogan dan rasanya meremehkan atau tidak menghargai masyarakat Indonesia. Jadi jangan salahkan kalau memang demo itu terjadi bukan hanya kebijakan masyarakat tapi juga amarah terhadap uh, ke kewenangan yang dimiliki DPR itu digunakan dengan seenaknya. Seperti itu Mas Aldi. Baik, terima kasih Mas Gani atas pendapatnya. Kalau menurut saya, tadi kata Mas Gani dibilang kalau demo ini berbeda dengan demo-demo sebelumnya. Bahkan karena demo ini berbeda dengan sebelumnya, demo kali ini itu rawan sekali ditunggangi oleh pihak lain. Aksi demo yang awalnya murni bisa disusupi oleh pihak-pihak dengan agenda tertentu. Misalnya seperti pembakaran fasilitas umum. Tidak jarang kita melihat berita bahwa yang sebenarnya merusak fasilitas umum itu ternyata bukan sekelompok orang yang memang sengaja diturunkan untuk membuat situasi semakin kacau. Nah, karena situasi semakin kacau, ada risiko juga ada risiko jatuhnya korban jiwa. Ketika demo berubah menjadi anarkis, nyawa masyarakat sipil bisa terancam. Korban luka maupun jiwa seringkali tak bisa dihindarkan. Sudah jadi rahasia umum juga, aparat memang diizinkan untuk menembak demonstran apabila kericuhan terjadi. Dan juga sudah tersebar ada video-video sniper yang mengawasi saat demo ini terjadi. Sekian pendapat saya, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga pemerintah ini dapat berbenah diri kalau misal mereka tidak ada yang mengkritik, dan bagaimana mereka dapat memperbaiki dirinya atau pemerintah ini
merevisi dirinya sendiri kalau misalkan mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan dan tidak ada yang mengkritik seperti itu. Mungkin boleh gantian tim pro, Rek. Silakan, Rek. Tim pro. Ya itu dijawab. Aku mau ngasih pendapat gue. Kalau aku sih mikirnya kalau demo ini bisa dijadiin buat simbol perlawanan rakyat yang udah muak sama kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dimana kita sebagai rakyat kan udah dituntut buat naat aturan, terus bayar pajak dan lain-lain, tapi balasannya hak-hak kita sebagai rakyat malah sering nggak terpenuhi. Dan yang parahnya lagi, pejabat Indo malah sekarang kebanyakan enak-enakan foya-foya gitu kan ya. Nah, dan kita sebagai rakyat masih ada yang kesusahan buat makan dan biaya sekolah. Nah, lewat demo ini kita menurutku bisa nunjukin kalau kita itu bisa ngelawan dan nggak nurut-nurut aja sama kebijakan-kebijakan mereka yang bisa dibilang udah kelewatan batas lah gitu, menurutku gitu. Mungkin izin menambahkan juga ya dari Mas Zaidan Safis juga. Jadi banyak, bahkan tidak hanya sekarang, mungkin bukan mungkin, memang dari dulu banyak kasus-kasus yang di lingkungan saya sendiri itu yang memang entah itu tentang peraturan undang-undang tentang industri, entah itu tentang pendidikan, entah apapun itu yang memang hanya menguntungkan satu pihak saja, yang mana itu jadi sehingga kita tuh yang seharusnya tuh hak-hak kita bisa kita dapatkan malah tidak kita dapatkan karena kepentingan satu pihak saja. Oleh karena itu mungkin betul kata Mas Zaidan juga, jadi orang-orang juga sudah menahan-nahan emosinya hingga sekarang itu keluar semua, jadi dikeluarin semua lah emosinya tentang semua penyimpangan-penyimpangan, baik itu undang-undang, baik itu peraturan-peraturan yang menguntungkan satu pihak saja, hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan tapi malah disalahgunakan, seperti itu pendapat dari saya. Ya, halo, permisi sebelumnya. Apakah suara saya masuk ya? Oke. Sangat masuk. Oke. Tadi juga dibahas ini Mas Sadil tadi membahas masalah kerusakan fasum ya. Saya juga mau menambahkan nih dari opini ya Mas Zidan sama Mas Zaidan. Nah, kalau kerusakan fasum dan korban jiwa itu gimana? Nah, menurut saya itu gini, kerusakan fasum itu sebenarnya kan itu kan kerugian material yang bisa diganti ya. Tapi kalau misalnya aspirasi rakyat itu nggak bisa diganti sebenarnya. Nah, demo itu kan haknya masyarakat ya, yang mana demo itu kayak rasa kekecewaan tadi kan yang disampaikan dari Mas Zaidan. Nah, kan tapi kenapa kok ada kerusakan fasilitas dan lain sebagainya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa negara itu nggak memfasilitasi demo ini agar dengan aman sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan adanya oknum-oknum tersebut. Gitu sih kalau dari aku. Silahkan yang lain bisa menambahkan. Halo, masukan ya? Aku mau berpendapat, tadi kalau kata Zafran seharusnya negara itu bisa memfasilitasi masyarakat supaya bisa demo dengan tertib gitu ya. Kalau menurutku bahkan nggak perlu jauh-jauh ke memfasilitasi demo dulu, tapi memfasilitasi rakyat itu sendiri dulu. Sebelum demo ini kayak ke-trigger, itu kan pasti ada suatu alasannya. Nah, alasannya itu gimana ya? Suatu best case dari negara yang baik itu negara yang mempunyai perangkat pemerintahan yang bisa memfasilitasi rakyatnya ya. Makanya ada juga negara yang belum bisa memenuhi hal tersebut, makanya ada dua kategori, ada negara yang berkembang sama negara yang maju. Nah, masalahnya di Indonesia itu ketiga perangkat pemerintahan ini baik dari legislatif, yudikatif, eksekutif itu belum bisa memfasilitasi rakyatnya dengan semestinya. Nah, makanya terjadilah perselisihan dengan rakyat ini. Nah, yang memicu terjadinya demo ini, kenapa orang-orang tiba-tiba turun aksi, itu karena
eh, ada kebijakan ya yang kita tahu ya. Pemantik terbesarnya itu karena ada kebijakan tentang tunjangan beras sama rumah yang mencapai belasan bahkan sampai puluhan juta. Kenapa rakyat marah sama ini? Karena berapa ya? Tunjangan beras itu kalau nggak salah 12 juta, terus habis itu tunjangan rumah 50-an juta. Sedangkan UMR di yang paling tinggi Jakarta mungkin. Jakarta itu sekitar 5 juta. Nah, gaji DPR kalau sama tunjangan itu, sama tunjangan-tunjangan lainnya itu kurang lebih 100 juta ya. Itu udah 20 kali UMR tertinggi di Indonesia. Itu baru yang tertulis aja. Gimana kalau dibandingin sama yang UMR-nya tergolong rendah gitu kayak Jogja, itu kan bahkan 100 kali lipat. Nah, yang jadi masalahnya ini, kenapa Indonesia nggak dalam tanda kutip maju? Karena di negara lain itu gaji dari parlemen maksimal di negara-negara maju ya. Di negara maju itu gaji parlemen maksimal 5 kali lipat dan ada datanya gitu. Sedangkan kalau di Indonesia gajinya parlemen itu bisa mencapai 100 kali lipat dari UMR satu kabupaten. Nah, itu yang bikin rakyat marah. Jadi nggak sebatas marah terus habis itu mau ngerusak fasilitas gitu, kelihatannya enggak sih. Betul. Saya ingin betul. menambahkan Saya dari setuju. Mbak Sarah ya. Ingin menambahkan data dari tunjangan-tunjangan, detail-detail tunjangan dari DPR. Saya bacakan ya. Gaji pokok yang pertama itu 4,2 juta, kemudian ada tunjangan melekat, diantaranya yaitu tunjangan istri atau suami 420.000, tunjangan anak yaitu 168.000, uang sidang atau paket 2 juta, tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan beras atau jiwa itu 30.000, tunjangan PPh pasal 21 2,699 juta. Kemudian ada tunjangan lain. Nah, di poin tunjangan lain ini yang saya rasa itu sangat tidak masuk akal untuk jadi tunjangan gitu loh. Yang pertama itu ada tunjangan kehormatan 5,5 juta, kemudian ada tunjangan komunikasi 15,544.000, 15 juta 554.000. Nah, kalian bayangin enggak, masuk tunjangan komunikasi itu 15 juta, itu tunjangan komunikasi itu gimana? Masuk DPR rapat gitu dikasih tunjangan gitu apa gimana, saya tidak paham tunjangan komunikasi. Kemudian berikutnya itu tunjangan peningkatan fungsi ada 3,7 juta, ada bantuan listrik dan telepon 7,7 juta, kemudian ada asisten anggota 2,2 juta. Kemudian yang terakhir itu ada tunjangan rumah senilai 50 juta. Nah, ini yang paling besar dan yang paling gong. Dan totalnya itu mencapai 104.051.903 rupiah. Nah, ini yang lucu itu, kemarin itu ada kejadian seorang DPR, saya lupa namanya siapa, yang itu lumayan viral ya. Dia itu menghitung kalkulasi tunjangan rumah ini. Nah, tunjangan rumah ini kan 50 juta. Nah, seorang DPR ini memberi perbandingan, misalnya mereka itu ngekos 3 juta per bulan. Dan mereka itu sebulan itu hari kerjanya itu ada 28 hari. Ingat saya 28 hari. Nah, kemudian orang DPR ini menghitung 3 jutanya itu dikali 28 hari, padahal dia bilang 3 jutanya itu per bulan. Dan 3 juta dikali 28 hari itu kan sekitar 70-an juta. Jadi dia bilang itu masih belum cukup, padahal kosnya itu per bulan 3 juta, bukan 3 juta per hari kosnya. Seperti itu. Aku ini ya, mau nambahin. Wis, Nambahin banget tadi banyak banget Mas Farhan. Oh iya, Halo, itu halo. cukup relatif besar ya. Tapi kalau menurut Mas Julio gimana nih Mas? Halo, tes. Suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk, Jul. Mas. Masuk. Takut sedikit. Ngomong Aman. nggak di rumah? No? Masuk. Namanya. Jadi gini, aku punya pandangan. Oke, sebelumnya makasih ya teman-teman yang sangat suportif terhadap demo. Tapi ini sih, aku punya pemikiran. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Itu balik lagi ya. Itu saya dicampur Jawa dari biasa ngomong Jawa. Menurutku balik lagi ke masyarakat itu. Kalau masyarakatnya masih nggak bisa berpikiran, contoh gini lah.
masyarakat Indonesia ini, aku mikir gini, masyarakat Indonesia marah bukan karena mereka itu marah ke si koruptor, karena mereka nggak mendapatkan bagian aja sih menurutku. Cuma mereka dapat bagian, diam pasti, ya nggak? Coba contohnya lah, orang yang belum nggak pernah masuk ke dunia apa itu namanya, dunia pemerintahan, tiba-tiba masuk ke pemerintah kabupaten. Nah, di kabupaten sana ada ya rahasia umum lah, ada korupsi entah berapa ya jutaan kecil lah, tak sebanyak yang di pemerintah pusat yang sampai ratusan juta. Itu mereka yang sebelumnya nggak ikut-ikutan korup dan menerima uang korup ini apa ya? Istilahnya kayak ini sih, ketagihan. Ya, memang korupsi ini apa ya? Macam judi ya, yang bisa bikin nagih orang. Nah, nyambung lagi ke ini, masyarakatnya harus maju biar si Indonesia ini bisa maju. Masyarakatnya contoh lah yang di kerusuhan-kerusuhan ini. Kalian banyak ini kan lihat berita besi-besi di pinggir jalan copotin, digergaji, katanya rakyat gitu, rakyat, medan rakyat, ngono-ngono itu. Terus lagi di Surabaya contohnya di tempat kita, iku sing di apa yang di perempatan kita TTS itu pos polusi dibakar-bakarin. Nah itu aku sih nggak ngerti ya kenapa kok pemikirannya sampai di situ, jujur ya. Memang masyarakatnya sendiri pun udah aneh, pemerintah aneh, masyarakatnya juga lebih aneh. Jujur aja, contoh lah lagi lampu merah. Kalau ada kesempatan sopo sih nggak nerobos lampu merah. Terus lagi di Jakarta sana, trans atau jalur bus dipakai loh sama sepeda motor. Emang kendala dari Indonesia ini masyarakat ya. Masyarakat itu apa ya, cerminan pemerintah nih kan, karena pemerintah kan rakyat yang dipilih, ya enggak sih? Itu sih yang ada di pikiranku. Gini dia mau nanggapin? Lanjut. Halo, suara aku kedengeran nggak? Ya, Elsa boleh. Masuk. Oke. Jadi tadi kan kita udah ngomongin masalah yang di dalam negeri ya. Nah, sekarang aku mau ngomong untuk efeknya yang di luar negeri itu dari demo ini tuh apa aja. Kan mungkin udah ada beberapa yang tahu yang soal IHSG-nya turun. Nah, itu pertama aku mau ngomongin demo ini bisa menurunkan kepercayaan investor dari luar negeri yang mau invest di perusahaan dalam negeri. Misal kayak transportasi, logistik, retail, itu kan pasti aktivitasnya itu sehari-hari. Dan kalau misalnya demo ini terus berlanjut, investor yang dari luar negeri itu bakal ragu untuk invest ke dalam negeri, yang bisa jadiin harga komoditas pasar kita tuh turun. Desi itu aja. Izin berpendapat, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jadi kita tadi udah bahas mulai dari politik ya, mulai dari perbedaan kepentingan, terus kesejahteraan rakyat, kebijakan dari tunjangan yang diberikan kepada DPR sampai ke kondisi ekonomi, geopolitik. Jadi kalau bagi aku yang dikatakan Elsa itu benar, dan aku emang kayak concern banget di bagian ekonomi, karena menurutku kalau misalkan ekonomi dari sebuah negara hancur itu ke yang lainnya udah juga hancur. Jadi turunnya IHSG itu juga salah satu indikator bahaya dari ekonomi kita di pasar saham, apalagi kalau pas tanggal 1 September itu ketar-ketir sih ngelihat IHSG sampai 7.600 dari yang pada tanggal 28 itu sekitar 8.000, yang salah satu tertinggi ya, all time high. Tapi pas berita kematian ojek online itu muncul
besoknya tanggal 29 itu langsung kena koreksi 3%, itu sampai turun ke 7.700. Itu menurutku itu bikin ketar-ketir retail semuanya, bikin ketar-ketir investor asing ya, biar bisa aja mereka langsung cabut take profit karena kondisi geopolitik kita itu nggak stabil sama sekali. Jadi buat invest di sini itu nggak aman sama sekali dan bisa berpotensi rugi. Jadi kalau misalkan nggak ada investor asing, kita menurutku ekonominya bisa hancur sih. Jadi kalau nggak ada, jadi sektor ekonomi ini juga penting ya. Jadi ini merupakan efek dari demonya juga sih. Jadi menurutku itu kenapa aku kurang setuju sih ya, karena adanya demo ini. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, bisa dilanjut. Apakah sudah berpendapat semua tadi? Sempat yang belum? Halo teman-teman. Kalau udah sih udah semua ya. Kalau udah recordnya aku putus ya. Nanti yang mau masih di sini nggak apa-apa gitu. Ini udah 20 menit loh. Boleh selesai aja. Gantung banget nggak di closure ya. Tapi Jadi bebas. pada intinya gimana nih Bang Rizaldi, summariznya? Dirangkum aja, Kesimpulannya apa dirangkum. gimana nih Bang? Dirangkum Bang Aldi. Boleh nih. Bisa Mas Gani mau berangkat nggak Mas? Bisa Mas? Enggak, aman. Bisa kayak terjebak demo deh. Mas Dejan bisa merangkum. Sebagai penyelenggara. Lagi azan di rumahku. Yore. Sarah udah siap gak mute dia. Apa ngapain aku? Nggak usah dirangkum, harus lupa diri. Dari topik yang kita bawa tadi dan diskusi kita bawa tadi itu, kalau misalnya kita bisa lihat nih dari teman-teman, sudut pandang teman-teman, bahwa demo di Indonesia itu nggak selalu solutif dan efektif. Nah, kemudian ya mungkin bisa dilanjut oleh Mas Rizaldi, silakan untuk menambahkan. Oke, baik, dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi kali ini adalah bisa jadi yang dilakukan rakyat itu memang sudah benar, tapi kita tidak tahu tangan-tangan bayangan yang tidak terlihat yang mengatur politik, ekonomi, sampai dan lain-lain di wilayah Indonesia yang kita cintai ini. Jadi stay positif. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Rekamannya ya, terima Hidup kasih. mahasiswa.